Saya sampaikan ini karena sesudah kita berjuang, sesudah kita memberi semua masa muda kita kepada negara, kita lihat, loh, negara saya ini yang dibangun oleh darah, keringat, air mata Sudirman, Slamet Riyadi, Ngurah Rai, Walter Monginsidi, ribuan pemuda, pemudi, kok sekarang begini? Itu di antara mereka itu ada aturan main, ada satu pakem, panglima yang mau diganti, termasuk si Kunto ini kan Pangko Wilhan dulu ini, kalau istilahnya zaman dulu. Itu harus pengetahuan presiden. Gak bisa nyelonong panglima TNI. Harus. Jadi kalau nggak ada yang diadili ini panglima TNI nih. Disiplin kok, aturan main nggak? Kau kasih tau Prabowo nggak? Kau ganti. Apa yang melatar belakangi menurut abang para pensiunan ini memilih jalur politik sama jalur dekat dengan para konglo ini? Kita bangun dan kita lihat kekayaan bangsa, kok kekayaannya tidak dirasakan oleh rakyat kebanyakan. Kok senior-senior saya banyak yang begitu pensiun, hidupnya susah, rumahnya masih kontrak. Panglima-panglima saya, jenderal-jenderal saya, komandan-komandan saya lihat there is something wrong. Sekarang purnawirawan ini tergerak hatinya, yang kemudian mereka bikin resolusi, yang 8 poin itu, dan kemudian poin yang terakhir meminta diganti siapa? Gibran. Itu saya melihat mereka itu mau mengatakan eksistensinya, kediriannya gitu loh. Untuk negara ini apa? Kita sebagai purnawirawan diajarkan dari sejak kita muda sebagai prajurit. Hari-hari pertama kita di tentara, kita diajarkan bahwa begitu kita menjadi prajurit, hidup kita, jiwa kita sesungguhnya sudah bukan milik kita sendiri lagi, bukan milik keluarga kita lagi. Jiwa dan raga kita sudah persembahkan kepada negara, bangsa dan rakyat kita. Jadi istilah jenderal binaan konglomerat tuh emang ada bang ya? Iya, bukan tanda tanya lagi, ya ada dong. Sampai dulu ada protes terjadi, perlu juga dicatat tentara-tentara ini. Hampir beberapa orang waktu itu tidak mau dimakamkan di Kalibata karena di situ dimakamkan asistennya Ibu Sutowo, Haji Tahir. Kenapa bang? Yang terlibat korupsi Pertamina. Itu aku baca itu. Bagaimana itu Sontoloyo mati di panti pijat katakan. Aku terima kasih Pak Panda untuk kau beritakan itu. Kalau tidak udah di Kalibata dia katanya. Itu terus sorry. Ini di bukuku ada aku tulis ini. Iya, sebagai petarung. Iya, ada di bukuku tulis ini. Welcome back to podcast Keadilan TV. Iya. Kita di studio 3 lah bilang ya. 4 lah ini. 4 ya, menyatu dengan alam nih temanya nih. Iya, rumah Opung gede banget soalnya ada 10. Itu bagus nih, menyatu dengan alam ya. Betul. Dan kita kembali lagi bersama wartawan senior Bang Padan Nabawan. Merdeka Bang? Merdeka. Sehat Bang? Walafiat. Walafiat. Kita mau diskusi apa nih Bang Arif nih? Kita mau diskusi tentang ini bang, tentang militer, tentang TNI. Karena memang belakangan abang kan sering ngomong soal M. Yusuf, sering ngomong soal Jenderal Mung, ngomong soal sejarah-sejarah kemarin tuh apa namanya, dui fungsi ABRI dan lain. Abang
kenyang akan sejarah itu karena memang mengalami betul Ya. di 98 sebagainya kan. Coba saya awali dari ini Bang. Ini fenomena baru barangkali seumuran saya ya. Iya, Itu iya, fenomena iya, baru, ada purnawirawan yang mencoba untuk naik di permukaan. Dengan memberikan statement, dengan memberikan sikap, dengan memberikan argumen demi bangsa dan negara ya. Gimana Bang melihat itu Bang? Kalau dari segi itu terus terang aja banyak intelektual dari tentara angkatan darat yang malah secara intelektual cemerlang bikin tulisan-tulisan di koran, di Sinar Harapan, di Kompas dan sebagainya. Itu banyak mereka yang artinya memberikan pandangan-pandangan yang kritis mengenai negara, ya. Sama dulu hampir tiap minggu salah satu contoh Jenderal TB Simatupang di Sinar Harapan bikin kolom dia, ya kan, bikin kolom dia. Belum lagi ada lagi di Kompas, belum ada lagi di Tempo, jadi mereka pun tidak juga steril yang purnawirawan ini. Tidak juga steril. Iya, mereka juga mengapakan pengetahuannya, pengalamannya, warningnya ke masyarakat gitu loh. Jadi bukan kemudian mereka sudah tidak berfungsi, kemudian tidak ambil peran. Dan memang setelah mereka purnawirawan itu, memang bisa kita lihat ada yang hidupnya mewah, wah, karena dia komisaris di perusahaan konglomerat. Dia menjadi komisaris di situ. Dan kemudian dia juga waktu Pangdam sudah ada hubungannya. Waktu dia Pangkostrat sudah ada hubungannya. Dengan konglomerat ini. Jadi ya udah ada relasinya gitu loh. Jadi mereka sudah sangat biasa bergaul dan mengapa. Bahkan di antara jenderal-jenderal itu kalau ngobrol sama saya, mereka ada istilah joke gitu. Udahlah nanti yang selesaikan Kompi A lah gitu kan. Kompi A, Aseng, Aliong, Aguan, Ahok gitu loh. Itu Menyelesaikan apa Bang? ya apa perlunya, misalnya menyelesaikan bangunan, renovasi rumahnya jenderal tuh, iya kan, atau ganti mobil. Iya. Bang, tapi Bang kalau Loh enggak, ini dari pengalaman teman-teman gua gitu loh, iya kan? Iya. Jadi- Tapi kalau ini Bang, menarik. Tadi Abang misalnya ngomong bahwa ada perbedaan tuh, ada jenderal yang kaya, ada jenderal yang miskin. Iya. Atau kekurangan atau sedang-sedang aja lah gitu. Iya. Padahal kan gaji sama aja Bang. Iya, hasil apanya juga sama. Iya kan, tunjangan dan lain sama ya Bang ya. Tunjangan pensiun sama. Iya. Terus kenapa bisa jadi ada strata seperti itu Bang? Ada perbedaan-perbedaan itu? Ada karena relasi-relasi mereka ada. Jadi gini, yang dari purnawirawan ini ada juga masuk ke partai. Seperti ke PDI Perjuangan ada. Misalnya TB Hasanuddin. TB Hasanuddin, Theo Safei, Iya. ya RK Sembiring, jenderal itu. Baik. Itu masuk ke PDI, ada apalagi lebih banyak lagi yang ke Golkar. Oh. Banyak yang ke Golkar gitu loh kan. Artinya masuk ke dunia politik begitu Di ya Bang? dunia Oke. politik gitu loh. Nah kalau di bisnis mereka itu masuk ke perusahaan-perusahaan macam tambang lah, tambah hasil bumi lah, perusahaan-perusahaan ini. Jadi ada satu ketika saya terkaget-kaget waktu saya di Sarina di Sari Pasifik makan dengan seorang pengusaha, tiba-tiba yang dampingi dia 2-3 orang itu jenderal yang baru seminggu 2 minggu pensiun. Oh. Kaget aku. Iya. Artinya masih ku hadapi ini jenderal ini dalam kedinasannya, sekarang dia di samping konglomerat. Gitu loh. Ini pengalaman yang langsung ini. Ya kan? Agenda apa itu Bang? Banyak lah mau bicara macam-macam, perusahaannya ada problem. Bisnis lah ya pokoknya ya? Iya, bisnis, perusahaan apanya. Ya kan kita sebagai media itu kan sangat terbuka untuk informasi apapun Baik. yang mau disampaikan ke kita gitu loh. Nah, kemudian dari pengamatan saya, jadi pengalaman hidupku lah dulu. Bapak mertuaku itu di Kalibata. Ya, kolonel, ya, tamatan Amerika lagi. Ya kan? Bapakku
dia dibikin jadi militer, apa itu Tituler. tituler, Iya. tituler. Pangkat kehormatan. Karena dia kepala sekolah pendidikan pengetahuan umum LPPU dari Kodam. Oke. Oh. Dikasihlah dia pangkat 2 bintang, tapi timah putih. Oh, iya. Letnan 1 sebenarnya. Iya, Tapi iya. kalau dipoto kayak Majen. itu bapakku. Iya. Jadi pindahlah kita dari Siantar ke Medan dan mendapat rumah fasilitas yang bagus ya di Medan. Nah dari kemudian dari waktu itu ada tren waktu zaman Nasution banyak militer-militer yang masuk ke perusahaan-perusahaan Iya. yang bekas diambil dari Belanda punya. Baik. Ya Deli Maskapai, Borsmai, bangsa KLM, LKP, minyak segala macam masuk ke situ. Ya, termasuk kayak model Ibnu Sutowo ini. Masuk ke situ gitu lah. Di rombongan itu masuklah bapakku. Di rombongan itu. Jadi kita tinggal di Medan itu di Polonia. Polonia itu mentengnya Medan Mentengnya Medan. gitu loh. Kawasan elit Iya, di Medan. elit. Jadi itu secara organisasi. Baik. Kalau secara pribadi-pribadi, pintarnya si pengusaha ini, konglomerat ini, bergaul dan menarik mereka gitu. Iya. Nah maka itu si pengalaman inilah kebetulan banyak sering diomongin temanku nih, Luhut Panjaitan. Dia kan orang yang berseberangan dengan Faisal Tanjung karena dia dianggap orangnya Beni Murdani. Baik. Jadi waktu Faisal Tanjung Panglima disingkirkanlah Luhut di Diklat. Ya, Brigjen dia di Diklat, Maijen dia di Diklat, ya kan? Iya. Di Legend di Diklat. Tahun-tahun 90-an tuh Bang ya. Ya, apa risikonya itu? Nggak ada connect dia dengan pengusaha-pengusaha. Nggak ada interaksi dia sebagai teritorial bergaul di masyarakat dengan pengusaha-pengusaha. Iya. Karena dia di Diklat. Ya Diklat itu bakal ngelatih ya di markas aja itu kan. Iya. Hampir minim lah dia buta lah. Pembinaan ya Bang ya kerja ya. Pembinaan teritorial gitu loh, iya, kan. Iya. Nah, dalam kekurangan itulah dia datang ke saya, Luhut. Pan, kau kenal dengan Tommy Winata? Aku bilang, kenal. Kau kenalkan dong aku sama dia. Untuk apa? Ya masa jenderal lain aja sama dia. Aku enggak gitu kan. Ya kasihan juga gua gitu lah. Ya benar juga lah. Masa dia enggak ada temennya sini. Aku bawalah ke Tommy Winata. Di Hotel Borobudur kan. Lantai 28 kantor dia. Iya. Tom, itu tahun 2000, masih 2005, 2007 itu. Ya kan? Tom, ini Jenderal Kopassus, bintang 4, pemimpin masa depan. Orang penting ini nanti. Aku bilang ke Tommy. Iya. Iya bang, kata. Kau mesti kenal. Kenalan lah si Luhut sama si Tommy Winata. Gitu. Itu satu contoh bagaimana purnawirawan ini membuka relasi-relasi kepada konglomerat. Buat dia penting itu yang mereka itu. Penting untuk apa Bang? Ya, untuk bisnis mereka, untuk kerjaan Menjaga. mereka, iya, sama meraup keuntungan untuk ini gitu loh. Jadi sama itu pengalaman yang diakui oleh Prabowo waktu dia di interview Naswa. Iya. Saya bekas Pangkostrat, saya bekas Panglima Kopassus, ngurus kredit aja gue susah. Iya. Ya kan? Jadi itu buat purnawirawan itu satu critical situasi di mana mereka dihargai tidak dihargai. Oh, Gitu loh. Iya. Kalau dihargai dia oleh para cukong, oleh para berkelimpahan lah mereka. Mobilnya 5 lah, 6 lah, ada villanya lah, ada apanya lah. Tapi kalau tidak ada pergaulan dengan itu, pas-pas lah mereka, pas bandrol. Ada teman-temanku tuh, ada juga Samsudin perwira tinggi dari Kopassus di Mampang sana tinggal dekat rumahku, ya kan? Dia nggak ada hubungannya, nggak ada kenalan dia Iya. dengan konglomerat. Ya pas-pasan lah dia naik jeep punya itu, gitu loh. jadi gampang dibaca. Iya. Nggak minta tolong sama Abang juga waktu itu dikenalin juga sama Konglo. Iya dia nggak minta. bukan. Mereka juga ada yang punya harga diri juga. Mereka nggak ini gitu loh. Iya. Jadi begitu situasi, begitu cerita purnawirawan, masyarakat itu bisa terus lihat gitu loh, bahwa
dengan purnawirawan ini bagaimana dia sepak terjangnya, bagaimana integritasnya, bagaimana ininya. Siapa dulu yang terkenal Jenderal Kemal Idris, Pangkostrat, Panglima Siliwangi, segala macam. Sudah pensiun dia perusahaan kebersihan kota. Di Jakarta. Iya. Bagian urusan tukang sapu, tukang apa tuh. Dia nggak malu. Ya kan? Ya kan? Jenderal Sumitro yang juga dekat dengan aku. Dia punya tambang. Sama dengan Luhut ini. Punya tambang batu bara, punya ini, punya segala macam ya. Oh dia gemah ripa dia, Mitro. Dia bekas Pangkong Kamtip, bekas Panglima Brawijaya gitu loh. Jadi gampang terus dilihat itu mana yang makmur, mana yang tidak makmur, mana yang biasa. Iya. Gitu loh. Nah kembali lagi ke cerita sekarang purnawirawan ini tergerak hatinya, yang kemudian mereka bikin resolusi, yang 8 poin itu, dan kemudian poin yang terakhir meminta diganti siapa? Gibran. Itu saya melihat mereka itu mau mengatakan eksistensinya, kediriannya gitu loh. Untuk negara ini apa? Maka mereka bikin mereka bikin resolusi lah, mereka bikin pernyataan lah supaya Indonesia ini lebih baik dan sebagainya. Kembali ke Undang-Undang Dasar 45 dan sebagainya. Memang terus terang aja sederhananya kalau kembali ke Undang-Undang Dasar 45, apalagi sila mengenai perwakilan. Ya, sila keempat. Sila keempat, memang nggak ada cerita lagi komersil menjadi anggota DPR sekian miliar, nggak ada lagi. Menjadi anggota apa? Nggak ada lagi komersialisasi begitu, udah nggak ini lagi gitu loh. Kalau kembali ke UUD 45. Iya, udah 45. Jadi itu kan sila itu jelas-jelas mengenai perwakilan kan. Kan gitu. Nah, 8 poin ini izin saya potong. Pada intinya abang ngeliat ini 8 poin ini kan sebenarnya unik nih Bang Arif nih. Yang 8 ini yang meminta, saya bacakan, mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap pasal 169 telah melanggar hukum. Ini kan hal yang baru, sebelumnya belum pernah terjadi nih Bang. Iya. Memang pernyataan sikap para purnawirawan ini di Pilpres sebelumnya juga pernah mendukung, menyatakan sikap, tapi yang 8 meminta pergantian wakil presiden ini hal yang baru. Bang Panda setuju? Apanya? Pernyataan sikap. Sebenarnya begini, bukan lagi ke tingkat setuju tidak setuju. Ini sudah dilihat apa kandungan daripada keputusan MK itu. Buat orang yang nekter, orang yang intelek, orang yang lihat, ada manipulasi nggak di situ? Ada kejujuran nggak di situ? Ada selingkuh nggak di situ? Sampai keluar itu. Kenapa sampai ketua MK-nya dicopot? Dihukum karena dia dianggap membuat satu hal yang tidak benar gitu loh. Untuk keputusan itu dia kan dihukum. Cuma karena sifat MK institusi ini kalau sudah diputuskan nggak bisa digugat lagi keputusannya. Mengikat dia. Selamatlah di situ. Tetapi ini menjadi bom waktu. Tetap itu menjadi ganjalan, gitu loh. Nah tinggal sekarang di sini terus terang aja diuji kearifan Prabowo melihat ini betul-betul batu ujian sama dia bahwa saya bisa mengerti begitu purnawirawan yang juga kolega dia, yang juga teman-teman dia, yang juga sehidup semati dengan dia, yang juga pernah susah sama dia, memang serba riku, serba salah. Dalam arti kata, dia mau bersikap apa? Prabowo-nya. Gitu loh, mau bersikap apa dia? Menurut abang? Dia setia dengan Undang-Undang Dasar 45, dia setia kepada Sabta Marga, dia setia kepada Sumpah Prajurit. Ya kan? Ini para sahabatnya. Para sahabat. Nah ini sekarang keputusan MK itu yang saya bilang tadi, kalau mereka jeli melihat jeritan tangis daripada para dosen guru besar dari semua universitas terkemuka, nggak sampai ke sini. Tapi itu dianggap angin lalu, nggak diopeni. Si Bulak Sumur waktu itu. Iya, udah mereka itu ibarat kata dari satu persilatan dalam kehidupan kebatinan. Ini kan mereka ini pemberi inspirasi. Ya kan, pemberi inspirasi, pemberi
apa itu bukan dakwah, pemberian semacam satu warning, mengingatkan. Ya. Menjaga pilar Ya, juga Bang ya. sekarang purnawirawan, aku bisa bayangkan nih seperti bapak mertuaku sama bapakku purnawirawan, bisa kubayangkan tuh mereka. Ya. Artinya pasti yang terbaik untuk negara yang dipikirin mereka. Pasti. Pasti dulu Bang. Yakin aku, iya. Kalau enggak mereka berontak dong. Nggak ada unsur-unsur politik Loh belakang tidak. ini? Enggak, ukurannya bisa kita lihat itu, gampang kita lihat. Kalau mereka bikin satu gerakan-gerakan politik yang bertentangan dengan keadaan negara ini, misalnya mereka bikin itu yang dulu terkenal dengan gerilya politik, gerpol, ya kan, atau kemudian melakukan ada huru-hara, ada kemudian pemberontakan di daerah. Ini semua sudah pernah kita lalui. RMS Republik Maluku Selatan, negara Sumatera Timur kita sudah lalui, ya kan, kemudian terakhir ini OPM dan segala macam. Nah kembali ke tadi, mereka yang purnawirawan ini, mereka sudah banyak makan asam garam. Aku kenal beberapa orang purnawirawan yang pensiun, itu sebetulnya menyedihkan sekali yang mereka terima. Ada yang bintang 1, bintang 2, yang diterima 4 juta, 5 juta sebulan. Tunjangannya Bang ya. Ya, ada yang kolonel ke bawah 1,5. Ya. Padahal mereka udah menyabung nyawa. Sudah berdedikasi dengan luasnya Indonesia ini, Sabang sampai Merauke, teritorial yang dijaga, dan rakyatnya bisa sejahtera, bisa aman damai bertani, bisa aman damai bersekolah dan sebagainya. Itu kan purnawirawan ini kan bukan main jasa mereka itu. Gitu loh. Kedaulatan. Iya. Iya. Apalagi ini Bang ya, kadang ngejual-jual medali yang dia punya juga ya kan, buat nyambung hidup itu Bang. Iya, iya. Iya. Jadi Hormat dulu lah sama para jenderal purnawirawan. Thank you for your service. Iya. loh, iya artinya bukan apa-apa. Aku bukan mau dramatisasi, bukan. Disitulah kehebatannya Indonesia ini dengan negara-negara lain. Ambil contoh, aku ini pensiun dari Pangdam. Hari ini aku pensiun, besok aku nggak bisa panggil Kodim. Besok aku nggak bisa perintah-perintah Korem. Besok aku nggak bisa ini, nggak ada. Putus sama sekali. Itulah penghormatan kepada sipil. Itulah penghormatan terhadap kedaulatan rakyat. Nggak aku ikut lagi cawe-cawe nyampur-nyampur. Aku kan bekas Pangdam. Aku kan bekas Dandim. Iya. Nggak ada. Itu solid Bang di antara semua pensiunan. Loh, bukan lagi solid, udah budaya, karakter mulai Jenderal Sudirman, TB Simatupang, Nasution, Gatot Subroto, itu sudah ditradisikan. Ketika pensiun Beda udah dengan jalan. Thailand. Ya. Makanya seperti Thailand tuh ada Marsikal Angkatan Laut kudeta di Thailand. Mereka masih tetap grip walaupun pensiun. Masih punya campur-campur tangan dalam kegiatan politik. Kita tidak. Iya. Sangat menghormati kita. Iya. Tahu diri lah yang para pensiunan ini. Mereka menyalurkan di Pepabri, mereka menyalurkan di di Persatuan Purnawirawan Polri, Purnawirawan Angkatan Darat. Iya. Bang, saya pengen coba narik ke depan lagi Bang. Tadi Abang mengaitkan antara konglomerat dengan tentara Bang. Abang tadi ngejelasin tuh bahwa purnawirawan itu selesai tugas udah nggak ada pengaruh tuh ke bawah tuh, beda kayak di Vietnam dan lain-lain kan. Iya. Nggak ada cawe-cawe. Nggak ada cawe-cawe tuh ke bawah tuh, meskipun tidak secara aturan tertulis begitu, tapi secara habit dan Iya, kebiasaan Bang. kan Kebiasaan. orang. Apa sih Bang cenglinya dengan pengusaha Bang bagi purnawirawan ini? Ya pengusaha ini merasa dilindungi. Kan udah nggak punya pasukan Loh, Bang. iya, tapi jalur dia bekas sekarang dengan dia di dekat mereka, oh itu Pangdam kan bekas anak buahnya temanku ini, Kapolres itu bekas anak buahku ini, aku kan bekas Kapolda yang pensiun dipakai di perusahaan itu, masih ada dong apa gua pengaruh. Dipakai hormatnya lah gitu Bang. Iya. Pengaruh penghormatan ya. Penghormatan respect ya. Jadi misalnya aku sebagai pengusaha mau ketemu dengan, katakanlah nggak usah Kapolda lah, Kapolres, susahnya setengah mati. Iya. Tapi yang kemudian Maijen atau Brigjen polisi
komisarisku yang sudah pensiun 2 tahun itu, udah lebih cepat dapat, gitu loh. Jadi pengaruh dan dan itu aku dapat benefit, keuntungan gitu loh. Iya, iya. Para pengusaha ini. Oh iya, para pengusaha. Kan tapi di undang-undang TNI Polri kan nggak boleh jadi pengusaha bang ya? Nggak boleh, nggak bisa dong. Iya. Ini kan yang pensiun. Kalau belum pensiun gimana tuh mereka hubungan bang? Ada nggak? Apa ya? Kalau belum pensiun gitu? TNI aktif. Seharusnya nggak boleh, tapi pada prakteknya kan bisa tidak terdetek gitu loh, terbuka selama terbuka begitu. Udah. Ya ada aja mereka, ya itulah. Bersinggungan bang. Iya dong. Ya paling tidak kan temanku Pangkostrat, ya kan, temanku Pangdam, temanku ini. Ya dihitung lu gua di persilatan gua. Iya dong. Paling nggak pengaruh. Itu bapak enggak, wis temannya Panglima tuh. Iya. Yuk hati-hati sama dia, Kapolda CS dia. Gak usah sembarang kau. Itu yang begitu-begitu terancam kaya lah ya bang ya? Iya. Terancam betul. ya, benar Iya kan? betul. Ditambah pentingnya silaturahmi. Iya. Iya. Jadi kedekatan itu dengan sistem yang bobrok, dengan sistem kemasyarakatan yang tidak disiplin dan segala macam, itu merajalela. Yang kayak begitu-gitu gitu loh. Iya. Jadi istilah jenderal binaan konglomerat tuh emang ada bang ya? Aduh. Iya, bukan tanda tanya lagi, ya ada dong. Kalau jenderal binaan Pandana Baban ada bang? Apa ya? Jenderal binaan Pandana Baban. Kita udah level bina membina. Kita friend. Loh, kalau aku terus terang friend. Iya kan abang kan di Komisi 3 lama itu bang ya kan? Kaitan sama TNI Polri gitu-gitu. Ya aku bangga juga lah ada Kopassus bintang 4 datang ke rumahku. Gitu. Ya bangga lah aku gitu loh. Ya kan? Bukan Luhut loh. Menantunya. Bukan juga. Enggak, artinya maksud aku kerelasian kita dengan mereka itu juga membanggakan. Kerelasian kita dengan mereka itu juga membuka peluang-peluang banyak gitu loh. Dalam bukan saja persahabatan, ya relasi. Dan soal relasi ini juga penting juga buat pendidikan, buat masyarakat bang ya. Nggak selalu relasi itu hal yang jelek ya bang. Oh enggak dong. Lebih banyak unsur positifnya ketika kita bisa menempatkan diri. Iya dong. Bener ya bang ya? Iya betul. Seperti yang Arif bilang, ada juga abang waktu masih aktif di komisi ada yang kunjungan. Abang juga mengakui. Iya. Tapi nggak langsung diklaim, wah ini ada yang nggak bener nih. Pernah terjadi sesuatu yang nggak bener. Karena nggak begitu bang. Iya. Ini perlu juga diedukasi. Iya. Gitu. Itu kelihatan seperti yang dari TNI atau Polri yang masuk ke fraksi kita, ke PDI Perjuangan, itu memang mereka berkualitas. Dalam arti kata disiplin, kalau rapat paling tepat waktu. Gue masih ingat itu, Raja Kabi Sembiring itu, Kopassus itu, anggota DPR Theo Safei, DPR itu. Ini seperti apa ini, TB asal dulu. Jam 9 rapat, 9 kurang seperempat udah di situ. Yang lain ini baru kocar kacir. Tapi gini bang, izin saya potong. Saya mau nanya pengalaman abang juga kan udah banyak bersentuhan, bersinggungan dengan para purnawirawan, para jenderal. Apa yang melatar belakangi menurut abang para pensiunan ini memilih jalur politik sama jalur dekat dengan para konglo ini? Kira-kira apa yang bisnis? Kira-kira apa yang melatar belakang mereka gitu bang? Kebutuhan kah? Atau panggilan kah? Atau ajakan? Ya bergabung lah semua situ, kebutuhan juga, ya kan. Dia juga mau Gemah Ripah, Loh Jinawi, ya kan. Iya, gampang kok ngebaca itu. Padahal itu ini anomali bang ya. Jadi TNI jadi Polri kan nggak boleh berpolitik. Tapi mereka lebih suka setelah itu masuk politik. Entar dulu bedakan dulu yang pensiun apa nggak pensiun nih. Ya kan dia kan misalkan di bang 10 tahun jadi TNI Polri lah ya, aktif ini kan nggak boleh berpolitik bang. Iya. Pensiun abis itu masuk politik, padahal selama 10 tahun nggak di politik ini kawan ya kan. Iya. Kan anomali nih bang. Anomalinya apa? Ya kenapa masuk politik, kan dia nggak belajar politik di sini, nggak boleh berpolitik selama aktif tuh. Ya nggak steril juga dia. Nggak, bukan, maksud aku nggak steril juga. Kalau dulu zaman Soeharto ada namanya asisten sospol, ya kan. Kalau sekarang itu kan ada teritorial.
ya kan? Kalau itu sosial politik dulu, asisten sosial politik. Di situ mereka. Jadi purnawirawan ini sekarang kan ini purnawirawan ini kan organisasinya ada angkatan darat sendiri, ada angkatan laut sendiri, ada ini, ada kemudian purnawirawan ABRI ada. Ya. Mereka ini ambil contoh lah. Tidak makmur-makmur banget mereka. Dalam arti kata, kalau nggak percaya kau pergilah dulu ke Berlan, lihat kompleks itu. Menyedihkan tuh. Memperbaiki rumahnya pun udah gak mampu. Ada saudara gue itu di Berlan itu. Menyedihkan itu. Setelah meninggal ipar gue, omku itu. Udah. Itu kompleks militer yang zaman dulu sampai sekarang, ya. Di Pangkalan Jati juga bang ya. Iya. Komplek. Jadi nggak ini juga mereka, dan juga nggak cengeng banget gitu loh. Kemudian mereka kami dulu berjuang kami tidak, tapi dari pengabdiannya yang harus kita kagumi hormati sampai sekarang, Indonesia ini bisa utuh satu. Indonesia ini tidak tercabik-cabik. Indonesia ini tidak dalam perpecahan. Itu bukan main. Itu perannya tentara tuh bang ya. Iya, peran tentara. Kita harus akui itu. Itulah hadiah yang paling besar dari tentara, dari purnawirawan kepada rakyat. Mereka bisa tenang bertani, mereka bisa tenang berkebun, mereka tidak diganggu gerombolan, ya kan? Dan berkali-kali saya ingatkan dulu bagaimana Indonesia ini tercabik-cabik waktu terjadi pemberontakan TII, Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, yang Daud Breh di Aceh, Kahar Mujakar di Makassar, Kartosuwiryo di Jawa Barat. Dahsyat itu, baku bunuh, baku culik itu, ngeri itu. Belum lagi itu India sendiri menghadapi itu tidak mampu. Itulah pecah India, Pakistan Timur, Pakistan Barat. Itulah pecah India jadi Bangladesh. Indonesia waktu itu hampir ke gitu bang. Udah satu langkah lagi menuju perpecahan itu. Nah kemudian juga Perhari Permesta termasuk ortuaku yang dilatih di Amerika segala macam. Mereka dilatih CIA Amerika itu untuk melawan Soekarno. Jadi kalau kau lihat adegan film yang namanya Khrushchev, pimpinan Rusia memberikan bantuan senjata kepada Ho Chi Minh, kemudian memberikan senjata juga kepada Soekarno pada saat yang sama, gitu loh. Dia menghadapi Vietnam Selatan, Soekarno menghadapi Perhari Permesta. Main perang, betul perang, baku bunuh. Itu udah gak main-main itu, betul-betul baku bunuh. Kotar koyak-koyak Indonesia. Bisa selamat tanpa negara ketiga, tanpa dicampur tangan PBB. Ini Indonesia ini bukan main. Maka kalau kau datang ke Kalibata, makam Kalibata, kau bisa lihat itu 10 deretan yang hampir waktunya bersamaan, yaitu tahun 50, 53, 58, 55, waktu DI di Jawa Barat. Itu masa di Iya. 50. Orang Cirebon lah itu, orang apa lah itu. Orang Sukabumi lah itu, orang apa itu. Itu berderet itu kalau kau lihat. Nyawa. Harga daripada kemerdekaan kita, harga daripada kedaulatan dan kebebasan kita mahal. Artinya jadi kalau kita lihat ya Pak, maka itu kadang-kadang perlu juga datang ke Kalibata. Bisa lebih auranya, ininya, lihat apa sih kemudian ditinggalkan oleh tentara yang mati ini kepada keluarganya, kepada apanya. Pas-pasan, mayoritas pas prihatin, mayoritas saya katakan. Hanya beberapa lah yang itu. Sampai dulu ada protes terjadi, perlu juga dicatat tentara-tentara ini. Hampir beberapa orang waktu itu tidak mau dimakamkan di Kalibata karena di situ dimakamkan asistennya Ibnu Sutowo, Haji Tahir. Kenapa? Yang terlibat
korupsi Pertamina. Jadi polemik dulu rame tuh di koran, di televisi, di apa itu rame tuh. Segitunya bang. Iya sampai tidak mau dah. Maka kalau kau lihat di apa sekarang di Tanah Kusir. itu ada bendera merah putih dari kaleng. Iya. Dia itu aturan untuk apa? Masuk Kalibata. Kalibata. Tapi nggak mau bang. Nggak mau. Satu komplek pemakaman dengan orang-orang yang pernah korupsi. Iya. Bah. Sampai ke situ apanya. Dedikasi cinta tanah air. Mertua aku aja waktu itu problem ke Kalibata nggak kau, aku nggak. Kalau dia ingat Haji Tahir itu. Dulu kita bilang ke mertua aku, udahlah Pak, Bapak Kalibata aja, kebanggaan buat cucu-cucunya. Iya. Dan kemudian itu juga nanti liwat masa lalu lah itu. Gitu. Iya. Tapi jauh kan dari makam Haji Tahir, jauh kan bang? Iya. Nggak, artinya mau saya gambarkan kembali lagi kalau saya singgung tadi para dosen, guru besar, purnawirawan ini orang yang harus dihormati. Purnawirawan ini orang yang harus diambil hatinya, jangan disakiti gitu loh. Karena pengorbanan mereka waktu itu betul-betul, bayangkan dengan anggaran yang minim, dengan pas-pasan, terbatas, dengan fasilitas yang telekomunikasinya dengan istri dan anak juga tidak mudah. Seperti handphone itu waktu mereka di hutan, mereka lagi beroperasi, perang terbatas. Iya. Kalau kau boleh dengar orang bagaimana di Makassar, apalagi waktu Westerling, Karmuja, itu bagaimana dulu waktu Republik Maluku Selatan, RMS, wah ngeri itu. RMS. Itu yang melahirkan semua siapa tuh? Selamat Riyadi. Ya kan? Iya. Menurut abang penghargaan negara sama para tentara ini, purnawirawan ini udah gimana sih bang? Ya terus terang aja, kurang lah. Sebab keluarga aku dan yang aku kenal yang purnawirawan banyak, yang tinggal di kompleks juga ada berapa orang. Iya. Menyedihkan lah. Yang dapat mereka juga pensiunnya menyedihkan gitu loh. Kalau lihat pengorbanan mereka, dedikasi mereka, pengorbanan peduli negara yang mereka dan keluarga. Ya masih minim lah terhadap mereka ya. Masih minim. Padahal dia udah berjuang betul ya buat bangsa dan negara ya. Dan nyawa. Ya. Baku bunuh. Gitu. Bang, itu kan Bu Mega sering banget tuh bang ngomong bahwa coba kalian datang Kalibata, banyak makam-makam yang tidak ada namanya. Itu di zaman kapan tuh bang? Tentara-tentara yang nggak ada namanya, tidak ada namaan banyak tuh bang di. Oh iya, jadi itu kan katakanlah seperti peristiwa Kerawang, Bekasi, itu kan simultan perlawanan terhadap Jepang itu. Iya. Yang dibunuh itu kan tidak tahu KTP-nya pun tak ada, ininya pun tak ada yang mengati korban-korban ini. Jadi dimakamkanlah mereka di makam pahlawan tanpa nama. Gitu loh. Itu kan serbuan-serbuan sama itu dengan Belanda. Agresi pertama, agresi kedua. Mereka datang nyerbu dengan Westerling dan segala macam dengan pasukan khususnya itu. Dibunuhin. Maka itu yang maksudnya Mega. Nggak tahu batu nisannya mau dibikin apa. Siapa? Gitu loh. Itu kita lalui gitu loh. Iya. Kita lalui. Jadi sebenarnya baik sebagai orang Indonesia kita bangga lah. Bangga kita heroik. Ini nggak dialami Malaysia mau merdeka. Ini nggak dialami oleh India mau merdeka. Fase-fase ini bang. Iya ini. Tahapan. Saya pikir 1-2 negara yang pertempuran dari berdarah-darah untuk merdeka, gitu loh. Oke lah Vietnam, ya kan. Jadi kita bangga lah. Dan purnawirawan itu kalau menurut saya orang yang di masyarakat ini orang yang harus kita hormati. Iya. Izin bang, kita kembali lagi ke pernyataan sikap nih. Forum Purnawirawan ini. Tadi kan Bang Panda menyebutkan menilai berpandangan Presiden Prabowo seperti bingung menyikapi para sahabatnya ini kan gitu bang. Tapi nalar umum kita kan seperti ini bang, harusnya kan nggak
nggak begitu masalah komunikasi antar Pak Prabowo presiden dengan para purnawirawan ini. Ada 103 jenderal, 73 laksamana gitu bang. Seharusnya. Nah iya maksudku kan nggak ada gap dari ada komunikasi. Ya, abang aja Seharusnya, iya. tapi Iya. Kayak aku nih tinggal nelfon sama si Arif aja. Arif gue mau begini. Tapi maksudku kenapa nggak langsung direspon Pak Prabowo diundang pertemuan atau diskusi seperti kala itu bersama Pemret ya Bang Arif ya? Jadi gini ya, Gimana, nggak Bang, lihat, usah sampai ke sejauh itu ya. Ini semua mengingatkan saya apa yang terjadi pada zaman Soeharto. Dan kemudian dia beruntung punya Jenderal Yusuf Panglimanya. Itu di antara mereka itu ada aturan main. Ada satu pakem, Panglima yang mau diganti, termasuk si Kunto ini. Ini kan Pangko Wilhan dulu ini. Iya. Kalau istilahnya zaman dulu. Itu harus pengetahuan presiden. Gak bisa nyelonong Panglima TNI. Harus Jadi kalau nggak ada yang diadili ini Panglima TNI nih. Disiplin kau aturan main nggak? Kau kasih tau Prabowo nggak? Kau ganti. Ya. Loh iya, rule-nya. Rule-nya. Rule itu dan itu terjadi zaman Soeharto. Itu terjadi zaman Pak Yusuf. Malah lebih jauh lagi. Yusuf itu seperti cerita ke saya, dia copot Panglima Jaya, itu yang paling elit di Indonesia. Jaya, ya. Kodam 5 Jaya, dia copot. Itu sepele. Yusuf kasih instruksi pengumuman tidak ada seorang jenderal siapapun ketemu Pak Harto tanpa sepengetahuan saya. Oke. Norman bekas pas pampres. Norman merasa dekat dengan Cendana. Nyelonong dia Ya. ketemu Pak Harto tanpa sepengetahuan Yusuf. Yusuf. Tahu tekniknya Yusuf. Pagi-pagi dia kan dekatnya, nah, ibarat naik beca itu dekat lah 300 meter dari Cendana, rumahnya dia Teguh Umar. Wah Pak Yusuf pagi-pagi sudah datang. Pasti ada yang penting ini. Iya betul Pak. Kalau ada tentara yang tidak disiplin, diapain Pak? Ya ditindak. Dikeluarkannya map. Aku udah tindak Norman gitu. Padahal harus izin dia dulu. Itu cerita sama aku Pak Yusuf. Aku bilang tekniknya gitu. Pak ini dia Pak. Udah saya tegang. Oh iya. Kata Pak. Harto pun kesayangannya nih Norman. Norman Sasono ini Bang? Iya bapaknya Margiono itu. Iya. Kesayangannya. Iya. Yusuf bisa apa di situ? Menjaga apa itu tatanan Rule tadi. aturan main gitu loh. Ah, Iya. Nah soal Kunto ini Pak kita Loh, balik enggak ke artinya tadi. maksud aku cerita-cerita ini sebenarnya Prabowo tahu. Lo tahu dong, dia kan bukan orang ini. Iya, Dia lingkaran istana lagi. Iya. Dia pasti dengar kenapa siapa dicopot Norman Sasono. Kenapa ini gitu loh. Iya. Jadi yang mau saya gambarkan di sini sebenarnya mereka sudah ada on system, aturan main. Ada culture, ada budaya gitu loh. Jadi kalau misalnya seperti katakanlah yang terjadi kepada si Kunto ini, Iya Pak. Baru sehari balik dengar loh, sangat tidak masuk di akal bergerak Kunto dari jabatan setingkat Pangko Wilhan dulu tuh tanpa tahu presiden. Oh. Biar dia taruh pistol di kepala aku, gak bisa kubantah itu. Gak bisa, karena rule, budayanya, culture-nya. Iya. Ini kewenangan presiden, ini apa presiden. Iya. Terkecuali ada pihak lain yang diapain Panglima ini. Iya. Yang dihormati di luar Prabowo. Itu lo enggak terkecuali itu walau-walam. Iya terkecuali. Oh, iya. Konon katanya gitu Bang. Lo iya. Astagfirullah kalau gitu. Nggak, artinya maksud aku itu udah ada rule. Iya. Kau bisa bayangkan bintang 4 Widodo, Kasat. Iya. Kasat bintang 4. Dia langsung dicopot oleh siapa? Yusuf. Oleh Yusuf. Dia juga bintang 4, Panglima TNI, ini kawan Kasat. Hanya soal sepele. Renovasi rumah di Teguh Umar, bekas gedung budaya Amerika Indonesia, Iya. USIS, ya kan? Yusuf lewat, dia bilang sama ajudannya, itu Pak Widodo ya. Ya suruh duduk dia ke kantor.
Widodo, saya lewat Teguh Umar, ya kuliah lagi Renov. periksa tukang kerja, ya jenderal. Iya. Itu rumah siapa? Rumah saya jenderal. VB-nya, istilah dulu bahasa Belanda itu VB, apa izin penempatannya sudah saya dapat. Ya kok nggak ada di daftar kekayaanmu. Rumah itu renovasi itu. Iya. Ye, jenderal bintang 4. Gak bisa ye berbohong. Mulai sekarang kau tidak kasat lagi. Di kamar kerjanya itu langsung berdua. Nggak ada urusan tuh bintang 4 Bang. Gak ada. Tindak langsung. Oh ngeri, wah itu dramatis itu. Sekarang 4 di sininya dia kasat, 4 di sininya si Yusuf. Tapi gua panglima. Ini kasar. Gak dikasat. Iya. Digituin. Tapi kayak gitu-gitu tuh M Yusuf emang nggak takut ada gejolak ya Bang ya? Gak takut dia karena kuliah kepercayaan diri dia tinggi dan kebetulan dia nggak ada si Aseng si Aliong konglomerat yang bisa klaim dia. Ngerti nggak kamu? Nggak ada, di samping pun nggak ada. Iya. Dia bersih. Gas terus Iya, aja. maksud gue kan orang yang kayak Yusuf ini kan berarti kan mahal Bang gitu loh. Iya. Dia Iya. bisa nindak apapun Iya. yang menurut dia benar gitu. loh. Iya, kan? iya, Tanpa iya. beban apapun gitu loh. Iya betul. Contoh teladan. Iya. Iya. Dia nggak ada. Jadi kalau cerita Purnawirawan, cerita sama Prabowo segala macam, udah banyak contoh sama dengan kita di jurnalistik. Udah banyak contoh tulisan kita gitu loh. Iya, udah banyak contoh pelaporan kita apa di jurnalistik. Mereka udah banyak contoh. Dan ini sudah bukan mulut ke mulut lagi. Norman Sasono dicopot karena begini. Karena presiden ini apa begini. Iya. Ini harus tahu. Otomatis itu. Kunto dicopot, mesti tahu presiden. Tidak ada alasan 1 milimeter pun presiden nggak tahu. Karena itu rule. Iya. Bintang 3 ke atas harus tahu presiden. Bahkan bintang 2 di tempat strategi. Siliwangi, Brawijaya, Diponegoro. Iya. Gitu loh. Ini kan meniru dulu zaman Soeharto, Pangko Wilhan. 1 itu Medan, Sumatera Kalbar. Pangko Wilhan 2 Jawa Madura. Pangko Wilhan 3 Makassar. Dan ini Kalimantan. 3 dulu, yang bintang 3 ini. Iya. Dan Prabowo tahu itu. Lo enggak artinya Iya, bukan pasti Prabowo ini orang tahu. luar. Iya. Prabowo ini bukan orang luar. Kawan ini memang berkecimpung di situ ya kan selama ini ya kan. Iya. Jadi soal Kunto ini kira-kira apa yang terjadi Bang? Loh, itu yang menjadi tanda tanya di sini sebenarnya Prabowo juga mesti jelaskan. Kalau memang ini panglimanya salah ya ditindak panglimanya. Iya. Ya kan nggak disipliner ya panglimanya ditindak. Gitu loh. Jangan gak enak Bang ya. Ya nggak ada main nggak enak. Hmm. Itu yang aku bilang tadi bahwa ada satu budaya atau satu tradisi kekuatan seperti angkatan-angkatan begini kan tradisi. Iya. Tadi yang saya katakan tuh habis dia pensiun purnawirawan dia nggak campurin lagi. Itu tradisi. Nggak ada hitam di atas putih tuh. Sabta Marga ini bawa kau setelah pensiun tak ada itu. Iya. Udah menjadi tradisi gitu loh. Nah tradisi itulah yang dihormati. Nah dalam tradisi ini adalah kultur. Adalah satu culture budaya. Iya. Adalah kemudian satu bukannya elan saja. Ada apa kepribadiannya ada. Gitu loh. Iya. Dalam konteks Kunto ini menurut Abang parah nggak sih Bang? Kesalahannya parah nggak sih? Apa ya konyol parah lah. Ya masa dicopot dia tak ini. Untung dikoreksi lagi. Kalau enggak jadi beban terus itu. Bahwa itu mempertontonkan bagaimana tidak bagusnya administrasi. Ya artinya fatal nih Bang ya. Iya loh. Orang takutnya orang menganggap bahwa ini hal sepele gitu Bang. Iya. Ya enggak dong, goncang dong. Dengan tubuh TNI yang menurutku cukup settle gitu Bang. Iya. Kasus ini kan akhirnya hal-hal yang seharusnya tidak terjadi gitu. Iya Kan betul, di situ, betul. Bang, ya? Iya. Dan masyarakat juga berargumen dugaan kita pengaruh luar itu ada dan kuat sekali berarti Bang. Iya itu yang harus dikoreksi. Iya kan artinya akan timbul pikiran seperti itu. Ya kan? Iya. Ada pengaruh luar. Iya.
Dan itu nggak bagus bang ya. Maksud gue nggak bagus dalam arti ketika udah punya presiden namanya Pak Prabowo Subianto, terus Panglima TNI yang diduga justru mengikuti orang lain bukan Presiden Prabowo, itu kan nggak bagus nih bang ya. Bukan nggak bagus ya, nggak benar lah, nggak apalah. Nggak ada itu. Kata Bang Jerry bang, katanya kalau kolom komentar itu, wah itu diperintah sama Pak Jokowi katanya gitu. Kata Bang Jerry bukan saya bang. Kata gue. Karena ini Panglima pernah di Solo, pernah ini sangat dekat dengan Pak Jokowi gitu-gitu. Waktu yang ditinggalkan oleh Jokowi, Kawan abang. ya friend lah. Yang ya bahkan itu ada satu tradisi yang tidak biasa, yang mengganggu seluruh sistem alur jenjang karier. Apa itu? Menjadi orang prioritas pertama, menjadi orang yang penting. Pernah dia di Surakarta, pernah dia di dekat Istana Bogor, pernah dia di Landun yang dekat Solo, dekat. Gila nggak? Itu persyaratannya. Tidak tertulis meskipun bang ya. Iya, dan dipraktekkan. Iya. Kemana dia? Oh, ditempatkan di Kodim Bogor. Oh, jadi orang kau. Pernah Jadi jalan apa kau? Solo, Jadi orang kau nanti. Surakarta. Bayangin. Bayangkan kalau 3 periode kau ini lebih ngeri lagi. Iya. Dan ini nggak ada tuh, merusak ini bang ya, rusak tatanan. Loh iya dong. Ya Gak ada meritokrasi udah nggak ada berarti. Nggak ada dong. Bagaimana dia dulu berhasil berjaya di Papua, turun naik gunung dengan helikopter yang spare partnya masih apa. Bagaimana dia mendatangi rakyat di Papua, bagaimana apa seperti RK Sembiring. Sampai nyobarkan pamflet-pamflet waktu dia panglima di sana. Orang-orang ini yang harus istimewa. Ya dedikasi yang begini. RK Sembiring itu terkenal itu di Papua. Dicintai rakyat dia di Papua. Iya benar. Dengan keterbatasan heli loh. Iya. Yang kadang-kadang baling-balingnya mati satu. Loh iya dia cerita ke saya. Itu risiko-risiko itu. Iya. Dan orang-orang yang seperti inilah orang-orang yang harus mendapat tempat, orang-orang terhormat. Iya. Purnawirawan orang yang sudah memberikan dedikasi ke negara, ke bangsa, ke ini tanpa bikin hitung-hitungan. Maka kalau ada korupsi yang miliar-miliar itu menyakiti hati mereka. Itu kayak ditikam itu, disayat-sayat itu hati mereka. Apalagi yang tinggal di Berlan, udah setengah baik, jangankan baikin garasi, perbaikin apa kamar mandinya aja udah nggak bisa. Iya benar. Berarti terkait pernyataan sikap ini juga abang mendorong atau berpendapat Pak Prabowo Presiden harus segera seperti apa? Merespon? Bukan saja merespon, ada hikmahnya lah. Kasih perhatian lebih banyak lah kepada purnawirawan. Bukan soal pernyataan ansih, soal apa ini? Soal perhatian ansih, soal diganti wapres atau tidak wapres. Ini jauh lebih. Ada lebih besar, lebih strategis lagi. Dengan munculnya teriakan, crying, jeritan purnawirawan sekarang ini, respon daripada siapa? Si Prabowo, Pak Presiden, dia bikin rapat khusus di istana, panggil semuanya itu, macam mana kita perbaiki purnawirawan. Itu dong. Tapi abang meyakini bahwa purnawirawan yang ada tergabung di sini itu merah putih bang? Ya kalau katakan tadi ya purnawirawan adalah. Soalnya gini kalau di media tuh, wah ini karena pendukung Anies, wah karena pendukung Ganjar gitu-gitu bang. Kalau di tentara gak nyampe ke situ, gak nyampe ke situ. Begitu. Jadi saya pikir kalau saya lihat ya Prabowo ambillah hikmahnya, cambuklah ke dia ini untuk memperbaiki bagaimana kesejahteraan fasilitas daripada purnawirawan. Kalau dia turun datang tiba-tiba ke Berlan, dia lihat keadaan di sana, ya kan? Kalau nggak ke Petojo, Jalabonya, kalau dia lihat ke sana, atau kemudian di Mampang Perapatan, di belakang Hero itu, bagaimana itu kompleks, saya pikir nggak pantas gitu loh. Itu para sahabat tuh bang. Iya itu kita bilang, ya main-main, baret-baret merah juga itu.
Ya, dedikasi yang dia udah berikan ke Indonesia. Iya. Itu yang sebenarnya lebih apa? Justru hal-hal kayak gitu yang nggak masuk di undang-undang TNI kemarin ya. Apa? Di revisi undang-undang kemarin TNI itu nggak masuk gitu bang. Kayak gitu tuh. Kepedulian itu ya. Iya, soal tunjangan, soal apa. Iya. Justru nggak dimasukin gitu bang. Iya. Kan sayang banget tuh. Nah kembali bang soal Purnawirawan bang. Abang kan menganggap bahwa dengan adanya Purnawirawan ikut berbicara kondisi bangsa hari ini, ini kan sebenarnya kan berkah yang kita dapat hari ini bang ya. Kayak misalkan kemarin ada guru-guru besar lah ya, meskipun pada akhirnya nggak didengar gitu bang. Purnawirawan ini kan minimal dia tahu presidennya seperti apa, karena sama-sama prajurit, sama-sama TNI, sama-sama baret merah atau apa barangkali satu sahabat gitu ya. Ini kan hadiah yang Tuhan berikan ke Indonesia untuk Purnawirawan ini nyadarin lah Pak Prabowo. Tapi dari 8 poin itu bang, kalau kita baca itu nggak ada satupun yang mengkritik Pak Prabowo bang. Kirain ijazah Jokowi. Nggak ada. Nggak ada. Apa? 8 poin yang ditulis oleh Purnawirawan ini itu satupun nggak ada yang mengkritik Pak Prabowo. Kayak pelurunya itu ada di Pak Jokowi semua tuh. Soal IKN, soal PSN, PIK 2, soal Gibran. Jadi begini ya. Apa nggak berani kali Purnawirawan ini Pak Prabowo bang? Aku bukan mau dramatisasi Purnawirawan ini. Bagaimana hebatnya diagung-agungkan Jenderal Nasution. Sampai waktu itu Prabowo kasih bintang 5 lagi. Iya, ke Nasution ya. Iya. Nasution. Ya. Bagaimana hinanya Nasution waktu ada Malik meninggal. Lagi sembahyang di samping jenazah, dia di sampingku, ditarik batiknya, diseret-seret keluar, disuruh duduk di teras karena Soeharto mau datang. Itu aku saksi mata itu. Gitu loh. Bayangkan tuh, budaya dari mana itu, tradisi dari mana itu. Gitu loh. Nah kita berharap dengan Prabowo ini sekarang jadi presiden, hal-hal seperti itu bukan penghargaan berkelebihan kepada Purnawirawan. Yang wajar-wajar lah. Yang ini aja lah. Nasution juga tidak bisa berharap diapakan kok. Dihormati. Termasuk yang abang pernah cerita yang lagi khutbah Jumat tuh bang. Loh di Saharjo. Aku waktu itu kami dapat tugas mengikuti dia kemana aja. Nasution nih bang. Nasution. Sarungnya masih kuingat. Kopiahnya masih kuingat. Aduh mau nangis gimana. Dia nanya sama yang nyeret dia apa, ngapain, turun gitu loh. Waduh. Jenderal Nasution. Itu dialami. Pernah dialami. Belum lagi Jenderal HR Darsono. Hanya dituduh karena dia pernah ada ikut pertemuan yang kemudian pertemuan itu membuat hiruk pikuk di Priok segala macam. Ya. Habis dia. Habis. Priok. Kalau Kemal Idris mengatakan lebih terhormat mengubur binatang daripada dia, gitu ya. Gak ada penghormatan pemakaman. Iya. Bayangkan. Jadi maksud saya para Purnawirawan bukan dramatisasi. Para Purnawirawan ini adalah cikal bakal, adalah kekuatan moral yang harus mendapat porsinya karena kejuangan mereka, karena jasa mereka, karena. Jadi yang 8 ini. Yang statement mereka dengarlah itu, simaklah itu Prabowo, gitu loh. Bahwa mekanisme ganti wapres itu sudah ada sistem dan segala macam. Oke lah, kondisikanlah itu. Tetapi bukan soal sentimen tidak sentimen suka nggak suka, enggak, gitu loh. Jangan pula kemudian menjadi blacklist semua Purnawirawan ini, menjadi susah gitu loh. Itu nggak ke situ gitu loh. Terbaik untuk negeri seperti apa? Jadi apa yang saya ceritakan itu kayak film lagi gitu loh. Ya kan? Bagaimana itu kebencian, ketidaksenangan, ketidaksukaan antara kekuasaan dengan. Jadi nggak ada harga Purnawirawan. Kurang apa jasanya Nasution di Republik ini? Wih. Ya. Bayangin kurang apa jasanya dia. Ya. Dan ketika izin Bang nanya, ketika pernyataan sikap ini
nggak direspon, benar-benar nggak direspon sama Presiden Prabowo, pemerintah sekarang, apa yang akan terjadi, Bang? Udah biar berlalu aja gitu. Tidak juga ya. Ya kita kan masih orang Indonesia lah, ada karmanya lah. Ya, kayak jangan pikir lewat-lewat begitu aja. Tuhan itu juga nggak tidur. Nggak, janganlah, agak enteng itu janganlah. Dan kita nggak mau itu terjadi. Dan itu terjadi gitu loh. Aku bukan mau dramatisasi, aku bukan mau ini. Aku lihat saksi sejarah. Di depan mataku Nasution diperlakukan kayak begitu. Dan abang menganggap orang yang nulis 8 poin itu bukan urusan suka dan gak suka Iya terhadap betul, pesan ya? iya dong. Iya, Itulah jeritan hati mereka, itulah apa yang mereka kelolalah itu, jabarkanlah itu, apakanlah itu gitu loh. Iya dong. I see. Itu hikmahnya itu apa gitu loh. Justru malah seharusnya Pak Prabowo minta kepada mereka ya teman-temannya, kritik saya dong kalau saya punya salah gitu ya. Iya. Justru seharusnya begitu ya Bang ya? Iya, bukan itu aja ya. Jadi gini ya, relasi-relasi penghormatan terhadap kekuatan-kekuatan moral itu kita minim. Iya. Sama itu seperti anak muda yang PIK 2 itu, siapa itu? Anak muda yang mimpin apa demo-demo apa itu? Si Charlie. Khalid. Khalid. Nelayan. Seperti Khalid, Said Didu. Iya. Kemudian itu, ini tamu-tamu VIP-nya Prabowo. Seharusnya. Tamu-tamu yang betul dihargai oleh Prabowo dan didengar langsung apa keinginan apa ininya. Wah, agung dia. Nggak harus dimaui keinginannya, tapi diuji diskusi, iya. duduk bareng, difilter. Jadi Ayo. gini ya, ada orang Jawa bilang diwongke. Itu bahasa Jawanya itu di Indonesia susah itu. Di Wongke itu ya. Ya, diwongke, dimanusiakan. Ini 9 naga yang malah di Wongke Iya, 2 kali di sana Bang ya kan. Makanya itu. Coba bayangkan 2 tuh. kali ya. Iya, 2 kali. Coba bayangkan itu. Diwongke mereka. Siapa itu tuang anak muda demo itu? Panggil dulu. Aku ketemu sama dia. Siapa tokoh-tokoh Pak Purnawirawan di sana? Panggil dulu mereka. Aku mau ketemu mereka. Bukan Wiranto. Bukan derajat-derajat setingkat Wiranto. Langsung dia dong. Pengalaman abang kan sering tuh bolak-balik istana zaman Pak Jokowi waktu itu ya. Pak Prabowo tuh atau seorang presiden itu ada nggak sih waktu untuk seharusnya begitu-begitu bang? Katakan terlampau sibuk, apalah nggak ada waktu. Ada waktu lah. Ada waktu bang ya? Ada. Aku juga baru sadar ya. Tapi dari tadi sebenarnya nggak mau kita mau ngomongin dia. Nggak apa-apa. Baru 3 bulan dia presiden. Dia sudah bikin apa gerakan-gerakan tipu kampung. Siapa nih bang? Jokowi. Menarik nih. Apanya tipu kampung? 31 Desember ada pelantikan Kasal. Kasal deh. Siapa itu? Dia Pak Kasal. Begitu dilantik, sumpah jabatan segala macam, mau salaman, di hold dulu. Ya. Jeda dulu. Oleh Jokowi ditariklah Yusuf Kala ke kamarnya. Oleh Yusuf Kala cerita ke saya, nggak tahu untuk apa dia ditarik. Hampir 1 jam dia di situ, ngalur ngidul ngomongnya, nunggu Luhut datang dengan istrinya. Luhut Panjaitan. Baru dia bilang ke Yusuf Kala, ini yang kita tunggu. Lah wakil presidennya nggak tahu bang? Nggak tahu, itu cerita ke saya. Nggak tahu, di situ aku sama kalau cerita nostalgia ini sama Pak Kala, kami dua juga ketawa terbahak-bahak. Yang di kamar itu kan apa dibicarakan bang? Nggak ada bicara macam-macam aja. Nggak ada bicara itu. Atau itu ini kali bang, apa nama ide dari abang kali? Enggak dengar dulu. Kan abang kayak ngusulin Pak Luhut ini bang. Ini Pak Kala. Ini ngeri. 3 bulan pasca pelantikan Pak Jokowi. Iya. 2014 berarti. Iya, Desember. Nah, 31 Desember Pak JK dibawa ke kamar Pak Jokowi, 2 ruangan 1 jam. Iya. Tanpa sepengetahuan Pak JK, tiba-tiba ada Pak Luhut dan istri datang. Iya. Untuk Dilantik jadi kepala staf kepresidenan. tanpa diskusi, tanpa Nggak ada undangan, Pak nggak JK. ada. Nggak ada undangan. Jadi pada saat itu dibacakan kepresnya.
Ini kerjaan si Pratikno lah ini. Di situ dibacakan kepresnya, habis dibacakan kepresnya pelantikan kepala kepresidenan. Iya. Kepala kepresidenan, gitu loh. Ini Pak Jokowi lebih memilih diskusi sama abang ketimbang sama Pak JK berarti bang? Iya bukan. Karena sama abang bilang tuh, tolong sampaikan Mas Panda nanti ya kan, katanya kan. Iya. Nanti akan dilantik kan, Iya, sabar kan bang. iya. Ini kawan ini wapresnya juga malah nggak tahu. Loh ini bayangin dia baru 3 bulan. Jago ya bang? Ya jauh ban hitam lah. Itu abang ajari apa dia udah pinter sendiri? Bang? Udah pintar sendiri. Enggak, gua nggak terlibat aku. Nah, Ada lagi respon satu. Pak JK bang? Enggak, Kala biar itu. terkuak ini kecurigaan perannya Pratikno dan siapa ini. Ini Menteri Kelautan yang perempuan. Susi Bu Pujiasti. Susi, Pujiasti. Dia cerita ke saya. Dia diajak Yusuf Kala naik kapal dari Priok ke Ambon Oke. dengan pengusaha-pengusaha ikan besar seperti Tommy Winata, ya kan? Terus siapa lagi, Tori Salim segala macam. 2 malam di kapal. Datang siapa? Astuti bilang ke saya, mana mau aku di kapal sama mereka. 2 malam mau ngomongin apa gitu. Cerita ke abang nih? Iya, cerita ke aku gak mau. Gitu. Terus dia bilang ke presiden, Pak saya nggak mau itu besok itu acara itu. Apa yang mau saya bicarakan, diajak Wapres sama Tommy Winata sama ini. Lapor Pak Jokowi. Iya. Oke. Terus bagaimana Bu? Aku nggak mau. Ya udah nanti diatur Pratikno. Oke. Hubungin aja Pratikno. Dihubungilah Pratikno. Pratikno udah keluar resep. Ibu mau dibikin tugas ke Medan apa ke Singapura? Udah ada resepnya Udah, bang ya. udah resep. Jadi ku konstruksi lah ini semua. iya. Lakon-lakon yang di mana Pratikno. Memang Pratikno combine cocok. Dokter Pratikno ini ya. Iya. Resep dokter. Jadi dibikinlah surat tugas ke Menteri Kelautan Bu Suti. buat Tuti untuk tugas ke Medan. Ya, dibikinlah surat tugas. Padahal ngindari untuk bersama konglomerat aja tuh bang ya. Dan sama JK. JK. Oh. Gak jadi Ambon. Jadi akal-akal yang gitu tuh rupanya itu udah biasa. Termasuk tadi akal-akal yang 3 bulan baru menjabat itu. Iya. Tapi bang, permainan politik Pak JK dan Pak Jokowi ini kalau duel siapa yang menang bang? Loh, ini lagi. Tapi saya terlampau egois nanti. Kemudian kan Jokowi kan ngundang aku di Bogor. Sampai malam, jam 10 malam segala macam. Evaluasi lah apa yang kita kerjakan selama ini. Tahun berapa nih bang? Izin bang. Ya 2015, 15, 16. Oke. Terus dia bilang, Mas Panda, aku terima kasih banyak. Aku sekarang sama JK sudah seperti ini. 2 tangannya ini kan. Oke. Sudah seperti ini kami. Saya terima kasih banyak Mas Panda. Saya sama dia sekarang sudah kompak. Katanya. Iya. Retakan-retakan kekompakannya itu yang kayak peristiwa-peristiwa tadi. Iya. Yang di VT Komple, yang diapakan. Iya. Itu termasuk dengan banyaknya menteri yang lebih sering ke Pak JK bang ya. Anies siapa gitu pada sering ke JK bang. Ketimbang Jokowi ya. Iya. Kala itu. Jokowi di apa lah, di kompor-komporin lah. Dicopotin lah si Anies, dicopotin siapa lagi tuh, Yonan. Iya. Ignatius Jonan. Iya. Jagoan-jagoan semua tuh. Iya benar. Berkarakter semua itu. Itu karena sering ke Pak JK akhirnya coba-copotin bang. Iya itu. Artinya akal dia ini udah banyak dari awal. Bang, tapi apa yang melatar belakangi Pak Jokowi minta kayak gini sama Pak JK bang dan minta bantuan abang itu bang? Dia lihat kalau saya dia dikejar bayangan. Dikejar bayangan. Ya kayak itu kan ngibulin JK. Iya benar. Kayak diajak ke kamar itu. Ya, itu yang baru aku tahu, yang gak aku tahu berapa kali kan dikerjain gitu. Loh iya. Berapa kali dia kerjain gitu. Itu dikejar bayangan makanya. Iya. Nggak tahu itu tipuan keberapa itu ya waktu itu ya kamar tuh ya. Iya. Bayangin tuh loh. Iya. Oh itu. Nah, ini yang kita tunggu katanya. Datanglah siapa pakai batik siapa? Luhut. Pakai datang dia sama bininya.
Iya. Udah abang jujur aja bang, itu trik dari mana Pak Jokowi itu bang? Dari abang kah atau dari mana itu bang? Nggak nyampe aku. Nggak, ini. Nanti kasal dulu, habis kasal tanpa orang tahu, ya kan nggak usah salam-salaman di hold. Ini jangan-jangan ide dari abang juga bang? Enggak. Nggak ada bang. Bocah kalau kata Bang Panda, ban hitam kiu-kiu lah ini bos ini katanya. Itu. Iya, tapi memang mungkin aja terjadi bang ya, keretakan wapres dan presiden itu mungkin terjadi ya. Loh sangat mungkin Iya, dong, iya. sangat mungkin dong. Konon SBY JK juga waktu itu begitu bang Iya, ya. sangat mungkin. Rumornya kata Bang Jari lah katanya Prabowo dan Gibran juga begitu kata Bang Jari Iya, katanya. Abang artinya ngerti gimana Bang? artinya tidak mudah sama dengan kenapa Soekarno pecah sama Hatta. Oh iya benar. Kenapa Hatta mundur gitu loh. Ya kan? Jadi ada data dengan versi Hatta nggak suka gaya Soekarno yang ganti-ganti istri. Ya. Gitu loh. Itu ada versi itu. Iya, ada versi. Ya kan? Dan itu juga dalam hal ini juga hubungan Hatta dengan Soekarno itu menggoncangkan tubuh Angkatan Darat waktu itu. Betul-betul goncang. Ada yang pro, ada yang kontra, diceraikan Fatmawati. Sampai tingkat panglima loh, kodam-kodam. Iya. Jangan. Iya goncang. Jadi ini juga nggak sederhana gitu loh. Bukan soal Prabowo tidak Prabowo. Itu atmosfer itu harus dijaga. Ini kasus Kunto ini pelajaran pahit pertama dan terakhir. Iya. Kalau nggak hati-hati. Mudah-mudahan Bang. Iya bukan. Baru 6 bulan menjabat Loh presiden. bukan, enggak, artinya maksud aku gini. Bukan saya mau terlampau dramatisasi Angkatan Darat ini. Tidak ada peristiwa di Indonesia Oke. yang berdarah-darah. Yang meledakkan senap, mesiu segala macam. Kalau tidak terlibat tentara. Iya. Kahar Muzakar itu tentara. Kartosuwiryo itu tentara. Daud Berah bang? Daud Bro tentara, Panglima Aceh. Untung G30S itu tentara. Apa lagi? Semua PRRI Permesta. 98 bang tentara bang? Ya tentara juga. Tidak ada di Republik ini kamusnya tidak terlibat tentara. Nah, refleksi daripada tentara ini dalam kemasyarakatannya para purnawirawan ini. Nggak bisa putus itu gitu loh. Karena jejak mereka purnawirawan adalah jejak mereka waktu aktif. Iya. Iya. Tingkat kesadaran politiknya juga begitu. Iya. Gitu loh. Jadi jangan wah kemudian udah pensiun, udah ompong, udah ini. Kalau kita bicara sebagai bangsa, wah itu kualat itu kalau sampai bicara begitu. Jadi yang mau saya gambarkan, kita kaya dengan tradisi, gitu loh. Itulah menunjukkan satu bangsa besar atau ini. Gitu. Kayak dengan sejarah. Iya. Jadi apa yang terjadi dengan purnawirawan ini, apa yang sempat terjadi purnawirawan ini segala macam, memberikan suri teladan. Itu yang saya katakan tadi. Ada sejumlah pahlawan nggak mau dimakamkan di Kalibata gara-gara Haji Tahir. Asprinya si Ibnu Sutowo dimakamkan di situ. Itu kan kekuatan moral. Iya benar. Itu juga maka sensitifnya itu pengalamanku pribadi waktu saya wartawan di Sinar Harapan. Malam-malam saya ditelepon Pak Yusuf. Pak Panda, terima kasih kau punya berita itu ya. Kan saya habar sore. Yang mana Pak? Itu Mayor Sontoloyo yang mati di panti pijat itu katanya. Padahal kami udah dipanggil Sumerahadi, macannya Puspenhankam, besoknya untuk dia diadili karena membuat berita tentara tanpa konfirmasi dia. Yusuf tenang. Aturan sudah ke makam pahlawan, dia telepon Skokar. Jangan sampai ke makam pahlawan itu. Akhirnya makamnya gimana bang? Iya biasa. Oh. Iya Yusuf udah ancam dong. Iya. Itu aku baca itu. Bagaimana itu Sontoloyo mati di panti pijat katakan. Aku terima kasih Pak Panda untuk kau beritakan itu. Kalau tidak dia di Kalibata dia katanya. Itu true story.
Ini di bukuku ada aku tulis ini. Iya, sebagai petarung. Iya, ada di bukuku tulis ini. Artinya pemberitaan berarti kan Artinya dalam informasi dalam pemberitaan dan informasi dapat merubah sesuatu. jenderal-jenderal yang serius, dedicated itu seperti Yusuf itu menghormati, menghargai. Iya. Bukan dikirim kepala babi gitu loh. Nah, ini Bang. Itu beda. Nah, kita sedikit diskusi soal peran media kan. 2 bulan lalu apa sebulan yang lalu kan Abang pernah statement itu. Bahaya peran media sosial di atas pemberedelan adanya pembiaran. Iya. Itu lebih ngeri itu kata Abang. Iya. Abang masih merasakan itu di pemerintah sekarang? Sampai detik ini? Masih. Ya kalau seperti sekarang Fufu Fafa ini, kenapa nggak diusut? Kenapa nggak ditugaskan cyber Bareskrim? Ya. Apa sih? Susah banget ya. Ribet banget. Ya itu yang menjawab pertanyaan kau itu tadi, gitu loh. Ijazah Jokowi. Ada hal-hal yang normal, yang biasa saja, kenapa didramatisir? Judi online segala macam, kenapa? Udah satgas, mana itu? Yang dibilang ada cukongnya, ada apanya itu, mana itu? Yang apa namanya lebih dulu T atau apa gitu loh. Jadi buat jurnalistik itu menyedihkan. Gak ada harga lu, gak ada nilai lu. Kau mau teriak-teriak apa gak ada ini ya gitu loh. Lebih bagus di beredar. Beredar masih ada. Tanda dia perhatian Bang ya. Iya, di beredar. Abang berarti rindu ya karakter seperti M. Yusuf Bang ya? Oh iya. Yang begitu perhatian, sensitif terhadap dan betul-betul kagum dan bangga lah punya jenderal seperti itu. Sudomo itu wakil panglima, wakil Pangkom Kamtib, Sudomo, Kasal. Kita jalan di aula, tanya peristiwa huru-hara kemarin lapangan Banteng. Tanya Sudomo, katanya, sambil jalan itu. Kita ke teras, lagi ada acara pembagian jeep sepeda motor. Sambil pakai tongkat kemana. Tanya Sudomo tidak bisa jawab, berhenti dia. Wah, ingin Pancovila kau pikir. Oh, Sudomo lihat muka kita udah bangsat anjing ini. Dia lihat muka gua. Anjing kurang ajar ini. Udah tadi malam press conference ditanya. nggak berkutik. Aku mau minta komentarnya Yusuf untuk koranku sore. 1 kalimat aja. Pak Yusuf, bagaimana peristiwa tadi malam? Lapangan Banteng terbakar, ini kampanye P3 sama udah. Tanya Sudomo, katanya sambil jalan. Tanya Sudomo. Ya sudah Pak, kalau tidak dia bisa jawab, berhenti dia. Di depan jenderal lain-lain semua tuh. Wah, sambil berjalan tuh kemana lu yang kan forsar dia. Berhenti dia jadi Pangkom Kamtib. Dan itu nggak hanya omong kosong dari Pak Yusuf Bang ya? Lo enggak dong ya, buktinya lihat aja si Norman Sasono. Iya benar. Lagi itu Widodo. Forsar, kasat kau pikir. Iya. Langsung dia sudah. Tidak cocok jadi kasat. Iya, artinya dari sosok Pak Yusuf ini kita bisa melihat ada kok di Indonesia tuh satunya kata dan perbuatan tuh ada. Ada contohnya gitu. Bukan ilusi. Bukan ilusi Iya, betul. Iya. Dan itu udah tercatat juga di buku Pak Prabowo ya kan? Iya, dan ada keteladanan gitu loh. Iya. Oke. Luar biasa panjang banget ini podcast kita ini nih. 2 Banyak jam paparan. Soal kangen kita sama Bang Panda ya kan? Iya. Lama nggak ketemu. Intinya Bang Panda mendorong agar pemerintah khususnya Pak Prabowo lebih peduli, perhatian kepada kritis dari masyarakat, khususnya soal penyataan sikap dari para purnawirawan. Kalau kata orang bule, thank you for your service. Oke, demikian podcast bersama Bang Panda Nababan, wartawan senior. Sehat selalu Bang, merdeka terus. Kita akan podcast lagi. Oke, terakhir salam persatuan Indonesia. Merdeka.